Orang Jawa itu menghargai seorang rajanya bukan karena pangkatnya atau gelarnya karena apanya, bukan. Bagi orang Jawa ada istilah sabdo pandito ratu. Sabdo itu sabda, ucapan. Pandito ratu itu pemimpin. Sebetulnya sama, ada kata yang diurapi, diberi kuasa. Bagi orang Jawa, seorang pemimpin itu dihargai kalau perkataannya mandi, kata Jawa itu, perkataannya itu benar. Nah, saya menggunakan terminologi itu. Ternyata memang kebenaran ini luar biasa. Kalau kita menyampaikan firman hanya karena pengetahuan, itu cuma mengisi otak. Betul? Dan itulah teologi. Tapi kalau kita menyampaikan firman karena pewahyuan, itu beda, saudara. Maka itu dalam kehidupan kita harus tahu bagaimana firman ini. Jadi orang nggak perlu tahu kita ini penato atau hamba Tuhan karena kita dilantik, nggak perlu. Tapi biar orang tahu kita ini adalah hamba Tuhan karena firman yang kita ucapkan itu tadi. Segala firman, dia tepuk tangan buat Yesus, saudara. Segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, Yesus terima dari Bapa di surga. Aku telah sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar aku diutus dari Bapa. Itu otoritas yang luar biasa. Masih 1 Samuel 3 ayat 21. Jangan puas walaupun sudah begitu banyak pewahyuan dalam hidup kita. Jangan puas, karena harus terus. Dan Yahweh selanjutnya. Nah, ini kata penting, selanjutnya ini. Artinya apa selanjutnya? Terus berikutnya, terus, nggak berhenti. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Nggak boleh berhenti. Tapi ingat, jangan hanya sibuk dengan penglihatan. Ayat ini jelas. Kalau Yahweh menampakkan diri, nggak cuma sekedar nampakkan diri pakai penglihatan semua. Dengar kalimat berikut. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan, nah, jangan lupa semuanya firman. Di beberapa kalangan karismatik, saudara, terjadi kekacauan. Salah satu karena orang lebih senang ketemu nabi yang punya penglihatan dan nubuat, cuma pakai karunia roh, tapi nggak pakai firman. Nah, itu berbahaya. Istilah yang dipakai sekarang, kalau kita hanya ngeroh saja tanpa firman, kita jadi dukun. Kalau firman saja tanpa roh, jadi farisi. Harus dua-dua. Katakan amin. Harus seimbang antara roh dengan firman. Tidak bisa tidak. Penglihatan harus ada dasar firman. 2 minggu yang lalu, suami istri masih muda sangat pahit dan marah dengan Tuhan. Kenapa? Mereka 7 tahun menikah, baru hamil bulan Juli yang lalu. Senang bukan? Tahun ke-8 baru ada anak. Waktu hamil, nubuatan luar biasa, sudah hebat. Anak ini laki, bahkan dikasih nama pokoknya. Nah, yang buat kecewa, kandungan umur 5 bulan keguguran. Marah mereka. Wah, sudahlah, pahitnya dengan Tuhan habis-habisan. Terus saya bilang pada mereka, ini salah pengajaran. Karunia roh itu hanya konfirmasi, peneguhan. Itu 1 Korintus 14 mengajarkan. Dan banyak lagi kisah-kisah. Ingat contoh nabi muda dan nabi tua dalam kitab Raja-Raja. Masih ingat gak kisah itu? Kejam betul ya Tuhan, membuat nabi muda itu mati dimakan singa. Masih ingat kisah itu? Saya tunjukkan pada mereka. Jadi seharusnya kalian dua terima dulu secara pribadi dari Tuhan, anak ini bagaimana. Baru nubuat itu meneguhkan.
Maka itu sangat salah kalau kita hanya pegang karunia tanpa firman. Itu berbahaya. Nabi muda itu matinya bukan karena nabi tua yang menipu. Tidak. Karena dia nggak taat. Kan dari awal Tuhan sudah berkata, pulang. Jangan belok kemana-mana. Nah karena ini nabi. Masa nggak didengarkan? Nabi tua begitu, masa nggak didengarkan? Saudara, nanti juga baca dalam Yeremia pasal 35. Ada kisah menarik sekali. Suatu hari Yeremia lagi putus asa sebagai nabi. Kita masih ingat dia adalah nabi yang sangat nggak pernah didengarkan khotbah-khotbahnya. Ya saya masih lumayan banyak yang mendengarkan. Yeremia enggak. Sampai dia nangis betul-betul. Kenapa? Nah sampai pasal 35 ada kisah yang menarik. Yeremia dihibur oleh Bapak Desoyer. Panggil keturunan orang Rekab. Akhirnya Yeremia panggil. Ditulis mereka diundang ke rumah Tuhan, bait suci, di kamar Nabi. Jadi bukan di, kalau istilah Batak di lampok tua, bukan di tempat orang minum-minum mabuk, di kamar Nabi di bait suci yang manggil Nabi Yeremia yang diurapi. Yahweh berpesan pada Yeremia, suguhkan anggur pada keluarga orang Rekab. Ditolak, saudara. Enggak. Kami enggak minum ini. Kisah itu menarik sekali. Orang Rekab ini bukan orang Israel. Pada zaman Yosua dulu, kalau saudara baca kisah Yosua, ini bangsa kecil, suku kecil di luar Israel. Karena mereka melihat Tuhan Israel itu luar biasa, mereka menawarkan diri, boleh enggak kami bergabung sebagai orang asing, ikut. Ternyata mereka itu setia. Sampai pada zaman Yeremia mereka masih ada, sudah punya anak cucu banyak sekali. Begini kata mereka, Yosadak selupa bin Yonadab, bapak leluhur kami sudah berpesan, sampai kapanpun juga kami tidak boleh minum anggur. Yeremia kaget. Yang menyuruh nabi di rumah Tuhan, di kamar nabi, berani nolak. Ini saya cerita kepada suami istri ini. Jadi jangan salahkan Tuhan. Firman yang kamu harus dengar. Maka itu saya selalu marah. Tolong sampaikan pada semua jemaat atau orang-orang. Jangan sekali-kali jodoh pakai nubuat, pakai karunia roh. Jangan sekali-kali. Saudara, saya sudah membuktikan gak ada yang benar itu semuanya. Jawab ya atau tidak? Mimpi jangan dipercaya. Jodoh itu gak usah pakai karunia, jalani saja. 100% salah, saudara. Sudah banyak terjadi. Maka itu jangan kita menggunakan karunia lebih daripada firman. Karena otoritas kita itu ada pada firman. Karunia roh hanya meneguhkan. Jangan lupa hal itu. Terima dulu secara pribadi. Maka itu kalau saudara terima nubuatan, bulan Juni kamu akan dapat uang 200 juta, misalnya gitu. Nubuatannya bilang gitu. Oh, seneng aku. Terus sekarang utang dulu macam-macam tiba hari bulan Juni. Awas. Banyak yang salah. Harusnya saudara terima dulu nggak dari Tuhan berapa waktu sebelumnya. Kalau kita terima, orang lain neguhkan. Nah itu baru boleh. Jadi karunia hanya untuk peneguhan, bukan untuk dipegang, bukan. Banyak orang karismatik panik kalau tidak menubuat. Wih, aku dapat membuat begitu. Saya bilang, entengin saja. Urusannya nanti, yang penting hidupmu benar di hadapan Tuhan. Karena yang penting kamu pegang firman. Saya bilang, pegang Alkitab itu. Jadi kalau kamu belum terima apa-apa, jangan kamu terima. Saya akan bilang begitu pada orang-orang itu. Maka itu lihat ayat 21 ini bagus. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Bukan dengan karunia saja. Dan inilah otoritas itu, saudara, dalam hidup kita. Kalau segala firman yang kita terima, pasti setan akan takut melihat kita. Dan mereka akan beri orang-orang yang kita akan selamatkan itu. Jelas sekarang, saudara, cari firman. Tuhan memberkati. Mari